Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Siapa yang gak kenal dengan Irgi Fahrezi? Irgi Fahrezi sempat ramai karena pernah sakit stroke tanpa sepengetahuan orang lain. Pada saat setelah gue sakit, kan stroke itu kan menyerang otak kan, gitu. Maksudnya jadi emang ada waktu itu gue dibilangnya adalah penyumbatan di bagian otak, tapi lepas lagi gitu. Terganggu lah gitu. Makanya kalau kena di kanan, crossingnya ke kiri. Gue kena motorik. Tapi secara pikiran juga gue terganggu. Kira-kira keyakinan apa sih yang Irgi bangun hingga sekarang mampu untuk bangkit? Yuk kita saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita udah lihat teasernya. Waduh, ada beritanya yang cukup menegangkan ya waktu itu. Tapi alhamdulillah setelah itu ya kita lihat bagaimana teman kita ini udah segar. Sekarang hari ini kita ketemu dengan Bang Irgi. Hari untung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kalau ngomong sama Irgi tuh inget Indonesian Idol kayaknya. Enggak dong, kalau sama lo itu kan sebelum itu Indonesia Idol tuh gue 2004. Tapi Kan kita kenal zaman dulu tuh. Udah tarik mundurnya udah ada 10 tahunan lebih kali itu dari situ, dari 2004 dulu kita macam casting lah ya. Tapi beliau udah duluan, ada di semua majalah nih, Kawanku, Aneka, Mode, zaman apa lagi? Lo jangan ngomong kayak gitu. Kalau ngomong kayak gitu orang langsung asumsinya itu masalah umur. Padahal umur kita tuh gak jauh beda. Hari lo nggak boleh begitu nih. Kita tuh kalau kayak gitu tuh nggak boleh haram gitu. Enggak, majalahnya juga masih ada. Udah nggak ada semua ya? Udah nggak ada semua. Udah nggak ada semua. Udah nggak ada. Ya Allah, sekarang kan digital semua. Udah berbagai generasi gitu ya. Pertemuan kita waktu itu di lokasi syuting. Padahal kita satu nggak syuting, ya kan? Gue nggak syuting kan? Lo nya nggak syuting. Gue nggak syuting. Bukan anak sinetron. Gue anak presenter, bukan sinetron. Jadi udah VJ. Ngapain datang ke lokasi orang syuting sinetron? Gitu kan? Ini emang ada peran baru apa? Pas gue tanya, oh iya. Ya itu deh. Ya, banyak cerita masa lalu beliau nih. Waduh, jadi ibaratnya tadi dulu ya di zaman per-ABG-an nggak ada media yang ada muka dia. Nggak ada tuh, semua majalah ada tuh. Sampai majalah udah usang aja yang belum ada gambarnya ada dia juga gitu. Semua TV ada. Lupus satu kan? Enggak, gue yang keempat. Yang pertama siapa? Oka Sugawa. Oka, apa kabar dia? Iya. Oka. Terus Tengku Firmansyah. Ya Allah. Terus yang berikutnya Riko Karindra. Ya. Gue yang relatif gue yang paling bontot. Yang paling bontot sebenarnya sekarang ya setelah gue itu Atar Syah. Itu yang paling bontot tuh. Nah, gue yang sebelum terakhir. Waduh, ini tuh rombongan anak cakep semua tuh ya gitu ya. Jadi rombongan aktor-aktor keren lah masa itu. Elah. Makanya waktu kemarin tuh gue denger beritanya sempat stroke itu, gue juga pikir kayaknya orangnya sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Orangnya juga ceria-ceria aja gitu kan. Setelah diketahui ternyata kan waktu zaman lu kena itu beberapa tahun sebelum kita ketemu lagi itu kan, dan lu nya juga sehat-sehat aja waktu itu ketemu kan. Iya kan waktu itu ketemu setahun setelah gue malah kejadian setelah kan. Kita ada event, gue partneran sama Fanny. Terus udah gitu lo waktu itu apa ya? Jadi pokoknya jadi nama lo disebutin waktu itu. Tamu kehormatan lah pokoknya. Ari Untung. Iya gue inget kok. Enggak, pas lagi event itu emang kantor gua bro. Kantor gua di lantai 2. Iya tapi nama lo disebutin waktu itu. Karena gua waktu itu MC-nya seru banget sama Fanny tuh. Benar. Ketawa-tawa mulu gue tuh sama Fanny. Waduh, jadi itu salah satu event off air yang udah off air duluan sejak pandemi itu. Hybrid lah itu. Hybrid ya gitu. Maksudnya ada kerjaan dikit lah gitu di pandemi. Tapi alhamdulillah bahwa di situ gue juga pas gue lihat emang benar Irgi sakit, pas dilihat ternyata enggak, ternyata itu udah berapa tahun lalu kan kisahnya gitu kan. Betul. Dan pas itu udah sehat kok, biasa gitu. Nah, cuma ini beberapa hal yang gue kepengen tahu nih.
ibaratnya akhirnya kita baru ngobrol lagi gitu kan. Gua tuh beberapa kali ke rumah baby ya gitu kan, ibaratnya kan baby tetangga malu nih gitu kan. Jadi sebenarnya circle lingkungan kita ini masih jaksel juga gitu kita kan. tetanggaan semua lah gitu kan. Nah selama sampai ke titik yang sekarang ini ternyata lu juga punya perusahaan apa sama teman-teman lu berpandangan perusahaan juga segala macam. It was itu juga ibaratnya kayak gue juga baru denger gitu ngobrol-ngobrol. Ternyata cobaan juga gebukin kita juga gitu ya. Maksudnya gebukin lu juga gitu kan gitu. Nah, dari berbagai hal yang pernah lu jalanin sebagai kepala rumah tangga nih sampai akhirnya ujian-ujian itu datang gitu. Sebenarnya apa sih ujian yang paling berat yang pernah lu terima? Kalau lu nanyanya sekarang ini, jawaban gue itu adalah semua ujiannya itu ya duniawi. Bener itu dia. Itu jawaban gue karena pas gue pikir-pikir, oh iya duniawi semua ya. Karena segala hal itu semuanya duniawi. Contoh soal nih, materi itu udah mutlak tuh, materi nomor 1 lah, urutan pertama. Terus ketakutan lo nggak bisa achieve goals lo terhadap keluarga lo. Apalagi yang paling utama tuh anak-anak lah gitu. Entah itu sekolah, iya kan? Tapi duniawi semua menurut gue. Jadi ya itulah jawaban gue. Karena maksudnya kita gue ngomongnya begini karena mungkin udah ngelewatin. Iya kali ya. Gara-gara gue ngelewatin, ya jadi gue pikir-pikir, iya ya mungkin ini duniawi. Jadi gue harus serahin ini sama yang di atas gitu loh. Sampai hal waktu gue sakit itu kan triggernya karena gue mikirin itu, Iya. Oh, jadi justru sakit ini justru akibat karena banyaknya permasalahan lu pikirin jadi sakit. Iya. Apa permasalahannya? Gini. Yang sampai lu mikirin banget. Salah satunya adalah yaitu gue yang kerjaan gue itu. Terus hari itu juga masuk pandemi dong. Terus memang adalah sedikit pekerjaan di persyutingan apa di luar? Yang di luar syuting, ya kan, usaha gitu. Terus sama kalau syuting kan waktu itu freeze, nggak ada syuting, nggak ada pemasukan lah ibaratnya gitu. Sementara ada tagihan dulu, kayak gitu. Terus yang lainnya memang adalah satu permasalahan mungkin keluarga kali ya gitu, yang gue pikirin juga. Jadi semua masalah ini gue satuin dan itu gue bebanin semua itu ke kepala gue, hanya gue. Karena apa? Gue berpikir kan gue kepala rumah tangga. Gue share ke bini gue itu hanya sekedar share, tapi kan urusan ini semua harus yang selesaiin gue. Ya itulah egois kita sebagai egois gue lah sebagai laki-laki karena kita merasa harus superior kan. Kalau kita ibaratnya ambruk, ya kita nggak bisa bawa si kapalnya gitu. Kita nggak bisa jadi nahkodanya siapa lagi. Ketakutannya kan di situ. Kita nggak tahu nih kalau misalnya kita udah nggak bisa jadi nahkoda, emang lo yakin bini lo bisa? Emang lo yakin anak lo bisa gantiin? Padahal bisa jadi bisa kan? Kenapa emang? Kalau Allah mau, semua bisa. Nah, cuman masalahnya pada saat itu gue nggak berpikir sampai ke arah sana. Yaitu tadi mungkin ada belum ikhlasnya itu kali. Maksudnya, nah itu tuh definisi ikhlas itu ternyata nggak semudah yang dijalanin. Tapi logiknya sih kalau yang lu ceritain ya, misalnya kayak lu jadi pilot atau lu jadi supir lah ya, supir kendaraan yang namanya keluarga gitu ya, lu nyetir gitu ya, di depan ada halangan tiba-tiba pas lagi ada hambatan gitu, takut keluarga lu panik ya? Iya betul. Kalau ini berat nih, lu tahu tuh berat tapi tenang gitu ya, bisa kelewat. Keluarga lu nggak jadi, maksudnya gitu kan? Jadi keluarga lu nggak perlu panik, nggak perlu tahu, karena lu yang pilotnya. Iya kita mengcover semua kan. Lu yang tenang, ini bisa gua hadapin nih, gua lewatin dikit. Gitu. Kita sebagai laki-laki selalu akan begitu, Ri. Bener nggak? Iya bener. Coba bayangin kalau lu panik, pasti penumpang lebih panik ya nggak? Iya betul. Gini deh, nih paling simpel. Lo nih, ya nauzubillah min zalik ya, pulang dari sini, lo hampir kesambar sama bus, gitu kan? Dan itu mungkin kejadiannya berat lah gitu. Apa kalau langsung cerita detail sama istri lo? Belum tentu kan? Lo menahan cerita itu atau lo akan deliver cerita itu sesoft mungkin supaya bini lo tuh nerimanya nggak khawatir, bener kan? Padahal sih temen-temen lo yang lain ngeliatnya, Ri, masya Allah gini.
Tapi lo akan deliver ke keluarga lo nggak akan begitu. Itulah laki-laki. Maksudnya itulah kepala keluarga menurut gue. Iya benar juga. Jadi kayak misalnya lo lagi di pesawat nih, ya pesawat kita melewati turbulens awan segala mati di depan, orang cakap sabuk pengaman gitu ya. Gitu, kencangin. Kalau pilotnya ngomongin, guys. Bener-bener banget guys. Dia nggak tahu nih gimana kan. Bismillah ya coba. Aduh gimana nih? Gitu kan. Gitu. Itu memang belum lama kejadian gue di Surabaya. Ada gue ngerjain sesuatu yang akhirnya pokoknya berat banget lah. Akhirnya nggak jadi jalan apa segala macam. Gue gak cerita sedikit pun sama bini gue taunya dari tim gue gitu. Tapi bini gue malah marah, kok kamu gak cerita sama aku? Iya bener. Lu cerita, emang lu memperingan keadaan, lu memperberat gue. Pada saat gue cerita sama lu, ntar dia telepon lu, jadi gimana? Terus gimana? Lu udah please. Iya bener. Yang ada bini lu masih akan ngomong, udah next time kamu naik kereta. Next time kamu gak ada lagi nih. Udah kamu, pokoknya kamu gak. Udah kalau masalahnya kalau gitu, makanya kamu kan gitu kan kerja sama kita disalah-salahin gitu, nggak ada solusi kan. Tapi memang masuk akal gitu. Jadi memang itu kayaknya lelaki is built as a risk taker kan. Iya betul. Lu yang menanggung segala resiko kan gitu. Seperti apapun lo jalanin. Secara naluri lah gitu kan. Tapi yang gua nggak sadarin adalah gini Ri. Kita mungkin umur sama gitu kan. Terus gitu kegiatannya mungkin sama gitu ya. Rezeki bisa jadi juga sama, bisa jadi juga lebih ataupun kurang. Tapi yang kita nggak sadarin tuh adalah ternyata komposisi di badan lo sama gue tuh beda. Lo mikirin 10 lo oke-oke aja, gue mikirin 2 tiba-tiba gue ambruk bisa jadi. Itu yang terjadi sama gue. Ya memang masalah pun sebenarnya customize sih. Iya kan? betul. Kalau lo juga ngasihnya lu kemampuannya segitu. Tapi setiap masalah pasti sebenarnya yang kita mampu kan nyelesain. Karena masalah udah selesai semua sekarang kan? Alhamdulillah. Ya. Berarti kan sebenarnya lu mampu nyelesain walaupun gedenya alhamdulillah udah Ri. Alhamdulillah. Nggak masalah apa sih, nggak usah detail tapi garis besarnya. Sampai akhirnya lu tumbang. sampai lu tumbang itu duniawi Ri pokoknya. Kaitannya sama riba pastinya itu gara-gara riba. Iya karena kan gini. Maksudnya di usaha lo itu ada tagihan, ada investasi yang sampai akhirnya berhubungan dengan aset dan perbungaan gitu. Ya betul. Jadi akhirnya memang kan udah ada warning dan itu mungkin aset akan diambil lah gitu kan. Nah itu kan salah satu hal yang gue pikirin juga karena kita berpikir cari solusi lah gitu, kesana kemari mentok semua gitu, mentok dan nah itu jadi beban di kepala gue yang sebenarnya tanda-tandanya udah kelihatan nih. Sebelum kejadian gue itu sempet yang dalam waktu berapa bulan yang awal-awal itu tiba-tiba gue jerawatan. Umur segitu jerawatan kan aneh. Iya kan? Udah kayak beneran lo pernah jerawatan nih zaman dulu kan? Tapi kan zaman lo puber kan? Minyak kulit gue udah habis. Lu jerawatan lagi, lu puber lagi bagaimana? Iya, makanya itu kan sebenarnya reaksi dari stres lo. Oke. Jadi ternyata itu memang tapi gue waktu itu udah sadar bahwa itu stres gue gitu. Gue udah tahu bahwa ini stres gitu. Nah, tapi hal yang lain itu yang gue lupa. Nah, udah gitu itu udah teratasi lah gitu dengan dokter kulit dan sebagainya gitu. Nah hal yang lain yang gue nggak sadarin adalah itu pas yang gue serangan stroke itu memang gue ada darah tinggi ya kan, tapi hal yang lainnya sebenarnya gini, kalau dari pola makan dan lain sebagainya sih enggak lah, gue so-so karena waktu itu gue masih dalam keadaan secara fisik menurut gue sehat. Gue masih suka naik sepeda gue jauh loh waktu itu. Ya maksudnya pakai sepeda lipat aja bisa 75 kilo. Nggak sedikit gitu maksud gue. Iya benar. Dan itu walaupun nggak sering ya, nggak rutin, tapi maksud gue masih bisa sepedaan sendiri itu panjang lah gitu. Jadi dalam keadaan kondisi badan gue menurut gue oke-oke aja. Cuman gue memang skip obat hari itu cuma beberapa hari. Nah di masa itu tuh gue sempat ada yang dimana gue bangun setiap pagi itu jam 2 pagi. Kalau lo ada stres Ri, ada yang dipikirin, lo bisa yang tiba-tiba lagi tidur kebangun sendiri gitu. Itu kan bagian dari stres. Nah setelah gue konsultasi, setelah kejadian gue stroke lah ya, udah setelah gue sembuh, ternyata trigger paling kuat itu pikiran, penyakit apapun.
Bener pikiran. juga ya. Maksudnya gitu. fisiknya sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Tapi berarti penyakitnya paling utama memang dari pikiran kebanyakan kan. Iya, makanya tadi gue bilang balik lagi, pikiran yang lo punya nih nggak mungkin juga nggak jadi stres, bisa jadi stres. Cuman gimana lo cara memanage-nya kan. Nah, hari itu gue manage-nya yang salah mungkin. Jadi gue pikirin Meledak, terus meledaknya gimana emang? Gimana? Angkat pot doang nih. Apa ngapain? Bini gue turun nih dari atas karena baru bangun tidur waktu itu. Terus gitu gue lagi main game. Yang tolong pindahin. Main game sebenarnya kan relax ya. Sebenarnya relax kan nih. Tapi kan kecuali lo mikirin masuknya gimana ya ke dalam itu ruangan itu gitu. Bukan, gue lagi main bola di. Tapi kan pada saat lo waktu main game kan itu udah yang karena lo udah hafal kan pasti lo gini. Tapi di kepala lo berpikir masalah yang itu tuh. Itu tanpa sadar sebenarnya. Ini ada remote jadi sebenarnya mainnya jadi kayak iya dong. Berarti sama kayak orang sholat ya. Iya betul. Apapun yang karena kita ada beban itu yang kita pikirin terus kan sebenarnya. Bini gue turun terus gitu, yang tolong angkatin dong, ini di tangga nih ada pot tanah liat kan. Ya lumayan lah segini lah gedenya gitu. Pindahin dong ke teras katanya gitu. Gue pindahin kok berat banget nih begitu gue taruh. Nah keseimbangan gue keganggu. Ternyata itu serangan. Oleng aja Ri. Limbung aja gitu. Keseimbangannya itu apa nih? Nggak seimbang aja. Berdiri tuh goyang banget gitu. Gue duduk di sofa supaya gue berharap itu hilang, nggak hilang. Tapi gue waktu itu kan karena nggak tahu itu serangan. Gue malah manggil anak-anak gue suruh masuk mobil karena besok adalah pertama kali sekolah online. Nyetir mobil bos. Masya Allah ya. Ya alhamdulillahnya selamat gue. Pulang perginya itu selamat lah. Maksudnya mah dari pas gue nganterin alhamdulillah nyampe. Nggak ada yang lecet, nggak ada yang apa. Karena waktu itu gue tanya sama anak gue, kita profesi sama nari gitu. Maksudnya gue pernah ada juga di presenting dan lain sebagainya gitu kan. Kadang kita tuh alhamdulillah banyak dapat ilmu lah gitu. Ya kan, ngobrol sama dokter sampai kelas menteri kesehatan pun gue pernah ngomongin apa? Penyakit yang berbahaya, mematikan tapi tidak menular. Salah satunya adalah stroke. Wah, saat pada waktu kita ngobrol sih, wah kayak ngerti kan. Begitu kejadian, lo kagak ngerti. Ya itu yang terjadi sama gue. Gue gak tahu itu stroke mampir ke gue. Maksudnya yang gue yang tuh seangkatan kita tuh lagi banyak dapat cobaan itu gitu. Jangan ngomong cobaan. Ujian itu gitu. Lo kemarin bekti kan juga kan masih sumuran gitu. Ada lagi temen gue juga gitu. Ada lagi ustaz bahkan ada yang kena juga. Gue ngerasa astagfirullahaladzim. Waduh, mudah-mudahan Allah masih kasih kesempatan untuk mudah-mudahan nonton semua sehat semua ya. Amin semua. Amin. Tapi sih gue mikirnya gini deh. Ya gue sih masih bersyukur ya. Gue alhamdulillah ada di tahap ini. Tapi walaupun gue nggak tahu nih menit kesekian gue seperti apa, kan gue nggak bisa ngenebak nih 2 menit lagi gue kenapa, kayaknya nggak tahu kan. Belum tahu kita 2 menit lagi. Tiba-tiba 2 menit kemudian ngejepret, langsung tiba-tiba dipanggil kan kita nggak tahu. Tapi maksud gue sampai detik ini, gue alhamdulillah masih dikasih, boleh dibilang ini kesehatan gitu loh. Gue masih kemarin dianggapnya sebagai apa namanya satu fase yang memang gue lolos lah gitu. Gue ngelewatin itu gitu loh. Tapi kalau memang kita dikasih kayak gitu, ya udah biarin aja, emang takdir Allah punya suratan kayak gitu. Mana takdir ya. Iya, mana tahu. Tolong air putih tolong ya. Gua enggak. Jangan diberwarna terus. Kebanyakan kopi ini tolong air putih. Ngomong ini gua yang mikirnya. Gua kopi mulu gua mikirnya. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya Allah, mudah-mudahan dikasih waktu ya. Kita enggak pernah tahu ya, maksudnya ya apa namanya? Cuma yang ditanyain kan siap atau enggaknya gitu, dia nyiapin atau belum bekalnya kan gitu. Ada yang gue sedikit share Ri. Tadi kan oke tuh, lo ngomong tiba-tiba ngomong minta air putih karena ini berwarna. Karena itu kan dari sisi apa kesehatannya lah gitu ya. Itu nggak ada masalah lo lakuin itu. Tapi setelah gue tadi kan kita ngobrol, yang utama itu adalah satu hal yang memang lo harus sikapin. Ini menurut gue bahwa segala sesuatu yang kita lewatin itu harus ngerti itu dan juga benar-benar mendalami apa itu artinya ikhlas. Itu Ri ternyata. Walaupun gue belum kategori ngerti banget ya, tapi karena gue kemarin ngelewatin,
Jadi gue berpikir, oh di part kejadian mana yang sampai lu ngerasa kayak ini kayak checkpoint lah. Oh, jadi ini gini, ternyata. Sebenarnya kejadian akhirnya gue tahu kata-kata ikhlas itu ya, itu setelah gue udah bisa ngambil kerjaan lagi nih. Tandanya kan waktu gue sakit itu kan gue motorik hilang nih. Tapi udah sekian lama, waktu itu beda berapa bulan lah. Setahun kemudian karena Juli 2020 kejadiannya gue stroke, Juli tahun depannya gue dapat kerjaan maksudnya dalam arti gue udah bisa syuting lah gitu. Kerjaan itu di Bali. Tapi masalahan gue belum selesai itu, yang masalah masalah aset gue itu nyangkut. Nah, cuman pada saat itu waktu gue ada di Bali, karena waktu itu syutingnya di Bali kan, gue diberangkatkan ke Bali sendiri, ya kan. Nah itu masih pandemi juga. Di situ tuh gue masih bergulat dengan persoalan yang si aset gue itu, dan gue harus nyelesain itu. Sementara kan konsentrasi gue juga harus untuk syuting dan lain sebagainya. Jadi selama gue syuting itu kepala gue tuh pikiran gue nggak ada di situ, nggak terfokus. Karena lu ada permasalahan juga. Betul. Nah terus di situ untungnya memang perjalanan setelah gue sakit itu gue larinya nggak ke bunuh diri, untungnya. Lu pernah kepikiran bunuh diri? Ya, karena gue pikir, laki-laki itu sekarang, ya itu ya balik lagi, karena lo ngerasanya kan lo pemimpin rumah tangga lah. Lu harus ya. Pada saat lo possibility lah tuh. Ya, lo cuma dipinjam sebentar deh sama Allah gitu ya, hilang setengah, berat banget loh, Rik. Lo cuma dikasih setengah itu untuk bergerak itu berat. Jangankan lo untuk turun dari tempat tidur gitu ya, ngebalik badan aja tuh, wah keringetan gue. Itu kayak ya Allah gitu. Tapi gue paksa, karena akhirnya larinya waktu itu kan pengennya ngadu sama yang di atas ya, sholat dan kayak gitulah gitu. Untungnya untung gue, yaudah gue harus ibadah, mungkin ibadah gue kurang bener kali gitu ya. Jadi gue sempet nanya sama temen gue yang memang udah hijrah dan lain sebagainya. Alhamdulillah adalah ilmu walaupun ini cuma segini Ri. Tapi menurut gue itu yang jadi modal gue. Nah disitulah akhirnya pada saat waktu gue ngedenger masalah ikhlas dan lain sebagainya, gue mencoba untuk menerapkan lah gitu. Tapi menerapkannya itu bukan juga akhirnya gue terapin sehari-hari, karena berat Ri. Karena kan masih ada ego kita untuk aduh gue harus selesai nih, kalau nggak begini nih, kalau nggak begini gitu. Setelah gue mentok, kira gue doa aja sama Allah nih. Ngadunya udah mau sama siapa lagi? Udah mentok, super mentok Ri. Tapi segala effort lo jalanin. Nggak bisa ngapa-ngapain juga. Gue udah bisa bergerak, tapi masalah gue nggak kelar-kelar. Ya udah akhirnya gue mentok. Untungnya gue akhirnya ke ibadah. Untuk kalau nggak ke ibadah, gue nggak akan mikir sama Allah kali, pasti yakini gue. Karena gue akhirnya waktu itu ya larinya ke ibadah, lebih ke ibadah hari-hari sih sebenarnya, sholat gitu. Disitulah gue doa, ya Allah, saya mentok. Rasanya semua hal yang bisa saya lakukan ini udah saya coba, jalur ini semuanya mentok. Terus dan semua ini kan sebenarnya tujuannya untuk menyelamatkan keluarga gue juga. Gue pikir gitu kan, maksudnya gue nggak pengen begini. Worry aja bos, sebagai nahkoda itu kan worry kan nih, takut perahu gue kebalik lah itu ibaratnya. Akhirnya gue bilang, gue udah pasrah deh. Ikhlas dan pasrah itu susah banget ya. Jadi akhirnya gue bilang, tapi gue pasrah kayak waktu itu, ya Allah, saya serahkan deh semuanya nih yang saya punya ini kepadamu ya Allah gitu. Karena saya sadar, untungnya gue dari zaman dulu anak gue lahir, gue sadar bahwa anak yang dikasih ke kita itu adalah titipan gitu. Jadi doa gue dari dulu adalah gini, ya Allah, mudah-mudahan titipanmu ini saya bisa jalanilah gitu, sampai semampunya gitu. Nah pada saat itu akhirnya gue udah rela aja gue, ya Allah, saya serahkan semua yang saya punya ini kepadamu ya Allah. Karena saya sadar yang saya punya dari mulai harta, orang tua, istri dan juga anak-anak itu adalah titipan. Gue bilang gitu kan. Karena saya udah gak mampu lagi gitu. Jadi kalau seandainya saya mau diambil, insya Allah saya rela deh, ikhlas, gue bilang gitu.
Tapi saya mohon nih ya Allah gitu, kalau memang berkenan saya boleh diambil, tapi jangan sisakan hutang lah gitu. Karena hutang itu terwariskan sama anak istri gue gitu kan. Ya udah, asar tuh asar tuh di Bali lagi ya kan. Di Bali tempat liburan, tiba-tiba pada saat setelah gue sakit kan stroke itu kan menyerang otak kan gitu. Maksudnya jadi emang ada waktu itu gue dibilangnya adalah penyumbatan di bagian otak, tapi lepas lagi gitu. Terganggu lah gitu. Makanya kalau kena di kanan, crossingnya ke kiri. Gue kena motorik. Tapi secara pikiran juga gue terganggu. Terganggu dalam arti gini, bisa skip kan. Waktu teman kita kan tuh Indra kan Bekti. Ya kan skip ya sama loh tuh. Yang sesuatu hal yang terjadi lama dia inget, tapi yang baru bisa let's say baru 2 minggu dia bisa lupa tuh. Kalau gue waktu itu sholat Allahu Akbar gini, udah baca doa gini, pas lagi gini, gue udah baca Al-Fatihah belum? Astagfirullahaladzim, gue juga kadang sekali.